Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bergabung kembali bersama Bapak dalam pelajaran seni budaya. Pada pagi hari ini kita akan kembali membahas seni grafis. Ini pendalaman materi, gunanya apa agar kalian punya bahan untuk belajar begitu ya. Nanti saat ujian pun kalian jelas materi-materi mana yang akan diujikan begitu. Sambil hari ini kita akan mulai praktek. Jadi masih ada 1 jam. Silahkan tonton video penjelasan Bapak ini singkat, lalu buat catatan, lalu silahkan mulai memikirkan kira-kira saya mau membuat desain seperti apa, lalu sedikit coret-coret di kertas gambarmu. Kalau memang sudah yakin baru silahkan dibuat dengan yang lebih baik begitu, maksudnya desain seni grafis yang akan kalian buat gitu ya. Nah, ini tambahan pengetahuan buat kalian tentang seni grafis. Sejarah singkat ada 2 versi sebenarnya. Yang pertama sejak dinasti Yi di Cina tahun 105 Masehi, sejak ditemukannya kertas, maka ingin menggandakan semacam teks-teks religius yang memiliki nilai seni tinggi gitu ya, baik dari kata-katanya dan juga dari keindahannya itu sangat bagus, maka dibuat platnya, cetakannya lalu digandakan dengan kertas itu karena ada penemuan kertas. Ada juga tapi yang beranggapan bahwa sejarah seni grafis sudah ada sejak zaman purba di gua-gua purbakala. Kalian masih ingat gua layang-layang itu yang ada di Sulawesi? Sebenarnya mereka mencetak tangan mereka. Nah, itulah permulaan dari seni cetak, seni grafis. Sebenarnya pengertian dari Bapak yang kemarin bahwa graf dari kata bahasa Inggris yang adalah senyatanya itu kurang, itu mungkin versi buku Erlangga begitu ya. Tetapi Bapak menemukan di sumber yang lain bahwa mengatakan bahwa grafik itu sebenarnya gambar itu sendiri sih. Artinya gambar. Nah, Bapak juga mengutip beberapa sumber dari salah satunya yang dirangkum oleh website serupa.id. Nanti bisa dicek ya anak-anak ya. Nah, ini beberapa pengertian tentang teknik cetak tinggi yang sudah mengumpulkan catatannya. Baik sekali Bapak sudah melihat. Intinya kalian sudah menangkap bahwa cetak tinggi itu ada 2 area gitu ya. Area yang menonjol dan area yang tidak menonjol. Nah, yang menonjol itu yang nanti yang akan tercetak gambarnya karena kena tinta. Nah, ini sumbernya Bapak ambil dari serupa.id. Jadi kalian bisa mengeceknya di sana. Banyak sekali teori-teori seni di sana yang baik karena dirangkum dari berbagai macam sumber. Nah, cetak tinggi seperti kalian tahu adalah teknik cetak dengan klise. Klise itu cetakannya, permukaan tinggi rendah. Ditemukan dalam stempel. Nah, kalau nanti anak-anak mau membuat ini, maksudnya seni grafis dengan cetak tinggi, berarti kalian nanti akan membuat cetakannya terlebih dahulu. Bagian garis itu berarti bagian yang menonjol. Jadi kalau misalnya ada gambar pohon, kalian menggambar pohon dengan pensil, maka garis pensil itulah yang bagian menonjol. Nah, begitu. Paham ya? Oke. Karena dulu itu biasanya menggunakan kayu, woodcut maka namanya, atau sekarang biasanya pakai karet, lino, bahan karet. Jadi kalau nanti anak-anak mau membuat teknik cetak tinggi, Bapak sarankan nih menggunakan yang kemarin ada yang menggunakan teknik tempel atau juga cetak dengan bisa bahan sayuran. Maksudnya sayuran yang keras seperti kentang, wortel, dibuat cetakannya lalu dibentuk semacam stempel seperti itu. Atau juga mau seperti stensil, teknik stensil pun boleh saja gitu. Nah, kemudian ada teknik cetak datar. Teknik cetak datar ini memanfaatkan tolakan kimia minyak terhadap air. Setelah gambar yang ingin dicetak selesai digambar di atas batu litograf, batu itu akan dilapisi dengan beberapa cairan kimia. Nah, maka nanti yang tercetak itu bahan yang ditolak oleh reaksi kimia itu baru akan nanti tercetak di gambar.
batu litograf itu batu khusus gitu ya. Jadi cukup sulit untuk kalian untuk membuat ini teknik cetak datar, maka kita skip saja. Yang penting kalian paham maksudnya gitu ya. Teknik cetak dalam ini kebalikan dari cetak tinggi. Kalau cetak tinggi itu bagian garis yang menonjol. Kalau cetak dalam ini bagian garis yang rendah. Nanti kalau misalnya gambar pohon dengan pensil, nah bagian pensil itu garisnya itulah yang dicekungkan gitu ya. Nah nanti tintanya kayak tersimpan di bagian cekukan itu, lalu nanti kita pelan-pelan kertasnya ditempelkan di bagian cetakan lalu ditekan-tekan. Tapi itu pun kalian berarti perlu cetakannya. Maka sebenarnya yang paling mudah untuk kalian, untuk anak-anak SMP di rumah itu adalah dengan cetak tinggi, yaitu membuat cetakan kalian sendiri dengan berbagai macam bahan. Kalau kemarin Bapak menunjukkan ada 2 jenis cetakan, alami dan buatan. Alami itu sebenarnya juga dibuat sih, maksudnya dipotong-potong kan ya. Itu bisa menggunakan itu cetakan alami dari sayuran, buah, kentang, dibentuk menjadi bunga, dibentuk menjadi bentuk-bentuk tribal dan sebagainya. Itu bisa sangat mungkin dilakukan begitu ya. Tergantung kreativitas anak-anak sekarang yang untuk membuat desainnya. Tembus saring ini nanti akan Bapak buat dalam suatu teori tersendiri. Jadi khusus untuk membahas tentang sablon dan juga cetak cahaya. Kemarin masih ingat cetak cahaya itu sebenarnya fotografi. Sangat menarik kita untuk mendalami fotografi sebenarnya. Coba nanti lihat apakah kita masih punya waktu, karena masih ada nanti menyanyi ensemble populer gitu. Jadi cukuplah diketahui bahwa teknik seni grafis ada berbagai macam teknik. Salah satunya teknik cetak tembus, sablon, dan cetak cahaya, yaitu fotografi. Selain 3 teknik tadi ya. Nah, sekarang marilah berkarya anak-anak. Mulai hari ini silahkan memikirkan desainmu. Boleh menggunakan teknik apa saja sebenarnya, mau dalam mau tinggi. Nanti kita temukan bersama caranya. Kalau memang kalian ingin sesuatu begitu ya, nanti tinggal komunikasikan ke Bapak kira-kira apa yang bisa kita cari, sediakan bahannya. Tapi kalau mau yang lebih mudah adalah yang cetak tinggi dengan cetakan alami, yaitu dengan buah, sayuran, atau kalau misalnya kalian punya kayu yang bisa kalian ukir begitu. Tetapi tidak perlu terlalu cepat, yang penting hari ini kita buat desainnya dulu ya. Nanti kita lihat apakah mungkin untuk mewujudkannya dalam sebuah karya. Tapi yang penting hari ini gambarlah desainmu dalam sebuah kertas gambar A4, maksimal dikumpulkan tanggal 27 Januari. Digambar dengan pensil dan boleh juga ditebalkan dengan marker. Itu sah-sah saja. Yang penting buatlah dengan baik di kertas gambar A4. Oke? Bapak tunggu hasil desainmu, difoto saja, karena nanti kertas gambar A4 itu nanti akan kalian simpan, dan nanti kalau misalnya kita masih mungkin untuk mewujudkannya dalam sebuah karya, kita wujudkan gitu ya. Baiklah, begitu saja anak-anak. Bapak masih menunggu kalian kalau mau bertanya di kolom forum. Oh ya, nanti ada Google Meet 10 menit terakhir sebelum jam berakhir. Selamat pagi anak-anak.